Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulizarni SPD. Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di UPT SMP Negeri 1 Atap Kebun Tinggi, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023, program studi Bahasa Indonesia di LPTK Universitas Riau dengan nomor UKG 2015-0031-9513. Saya akan melaksanakan uji kinerja pada tanggal 4 Maret 2024 di UPT SMPN 1 Atap Kebun Tinggi. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas, coba dipimpin, coba disiapkan dulu. Mustaqim. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Dan sekarang Ibu cek kehadirannya ya. Mas Andrea, Hadir. Martinus, Hadir. Nadia, Nur Fadila. Kemana Nur Fadila? Jalan licin. Satria, Hadir, Bu. Ardi, Hadir, Bu. Aini, Dika, Hadir, Bu. Juliza, Hadir. M. Noval, Hadir. Permata Zahra, Hadir, Bu. Zahra Cecilia Bella. Hadir, Bu. Ya, berarti ada satu orang temannya yang nggak hadir. Mungkin karena keadaan cuaca yang tidak mendukung, dia nggak datang ke sekolah. Apa kabar semuanya, anak ibu? Baik. Sehat? Sehat. Coba berdiri semuanya dulu. Coba perhatikan di sekitarnya. Ada bersih? Sudah. Udah? Ada sampah di bawah meja? Tidak. Sekarang coba perhatikan kelengkapan pakaiannya. Udah bersih, udah rapi, udah? Sudah. Nah, silakan duduk kembali. Nah, sekarang Ibu bertanya kepada anak Ibu, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Siapa? Ayo, siapa masih ingat? Tunjuk tangan. Coba Ci. Apa? Teks prosedur. Iya, teks prosedur. Siapa yang tahu apa yang dikatakan dengan teks prosedur itu? Teks Iya. prosedur adalah teks yang mengandung panduan untuk melakukan sesuatu dengan urutan. Dengan secara berurutan. Iya itu, Nopal. Ya Bu, ya. Teks prosedur, ya. Kita melanjutkan materi kita
untuk saat ini tentang Menyimak teks berita. Nah, jadi itu dia materi kita sekarang, menyimak teks berita. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri umum dari teks berita. Yang kedua, peserta didik mampu mengurai unsur-unsur teks berita berdasarkan adik simba, ya, unsur adik simba. Kemudian peserta didik mampu menentukan fungsi sosial dari teks berita. Nah, jadi itu tujuan pembelajaran kita pada menyimak teks berita. Nah, paham sampai di sana? Semangat? Semangat. Coba berdiri dulu. Nah, coba berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Coba kita sekarang, kalau iya kalian semangat, coba tepuk semangat. Semangat. Coba ulangi sekali lagi, tepuk semangat. Ya, berarti masih semangat. Nah, silakan duduk kembali. Untuk melanjutkan materi kita pada saat ini, coba perhatikan gambar yang di depan. Coba perhatikan gambar apa itu? Gambar? Ya, di mana kita dapat mendapatkan koran itu? Kita peroleh dari toko. Nah, dari koran itu apa saja yang bisa kita peroleh? Ada berita, ya. Nah, jadi di sana kita bisa menemukan informasi dari koran tersebut. Sebelum kita menyimak teks berita, kita harus tahu dulu apa yang dikatakan dengan berita itu. Nah, di sini berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita itu adalah kabar atau cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa hangat. Nah, itu dia yang dikatakan dengan berita. Kemudian yang dikatakan dengan teks berita itu sendiri. Nah, ada teks lagi ya, teks berita. Itu suatu tulisan yang berisi informasi mengenai suatu hal, peristiwa atau kejadian yang sedang terjadi. Itu dia yang dikatakan dengan teks berita. Paham sampai di sana? Nah, jadi itu materi kita tentang menyimak teks berita. Nah, sekarang udah paham tentang menyimak teks berita ini? Materinya sudah paham? Nah, anak ibu sekarang ibu bagi menjadi 3 kelompok ya. Ya, ibu bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok sana ada 4. Di sana juga ada 4. Di sini ada 4. Ya, satukan meja dan kursinya. Ayo cepat. Aji gabung ke kelompok agar. Sekarang coba perhatikan video yang ibu putar di depan nanti ya. Udah siap? Iya. Coba perhatikan ke depan semuanya.
banjir kiriman dari Sumatera Barat hujan deras selama beberapa hari juga membuat bertambahnya ketinggian air. Peristiwa ini juga menambah debit air waduk PLTA Kota Panjang saat ini, di mana PLTA Kota Panjang telah membuka 5 pintu airnya menyusul 82 meter di atas permukaan laut atau dalam kategori bahaya. Sudah kalian lihat. Sekarang apakah sudah paham? Sudah. Nah, berdasarkan unsur-unsur berita tadi. Siapa yang masih ingat? Adik Siva. Berarti berdasarkan video tadi, anak ibu akan ibu beri tugas ya, akan mengerjakan tugas kelompoknya. Ini berkelompok. Berdasarkan tugasnya itu, coba kerjakan tugas kelompoknya tentang berdasarkan video tadi ya. Berdasarkan video tadi kalian tentukan unsur apa saja yang ada pada teks berita tadi. Nah, tolong dibantu temannya. Unsur-unsur dalam teks berita tadi. Saudara Abel, bantu temannya. Jangan lupa nama kelompoknya ya. Bagi yang udah siap, nanti kita presentasikan ke depan tugas kelompoknya itu. Ya. Bagaimana bisa terjadi? Ya, berarti nah, ada yang udah siap? Sudah? Nah, coba kita ke depannya mempresentasikan tugas kelompoknya tadi. Nah, coba kelompok Abel dulu. Silakan maju ke depan. Coba perhatikan teman yang lain. Nanti Ibu minta tanggapan dari kelompok yang lain ya tentang presentasi kelompok yang tampil ini. Coba perhatikan. Rika. Assalamualaikum warahmatullahi
hasil kerja kelompok kami tentang menyimak teks berita. Unsur-unsur berita. Apa? Terjadinya banjir. Di mana? Gunung Sinlan, Gunung Darussalam, Desa Jambu, Kampung Panjang. Kapan? Terjadi pada Rabu siang selama beberapa hari 11 November. Siapa? 3.000 warga yang terlibat. Mengapa? Karena ada hujan yang lebat. Bagaimana? Terjadinya banjir di Gunung Sinlan pada Rabu siang 3.012 warga mengungsi. Semua rumah warga terendam banjir karena hujan yang lebat. Ya, itu dia. Kemudian, Fungsi sosial teks. ya. 1. Untuk memperoleh informasi mengenai banjir di 5 desa yang terendam. 2. Sehingga menambah informasi, wawasan, atau pengetahuan. 3. Cara berpikir secara menurut efektif dan efektif. Nah, itu dia. Beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Ada tanggapan dari kelompok yang lain tentang jawaban dari temannya? Sudah bagus? Silakan tepuk tangan sekali lagi untuk teman. Silakan duduk kembali. Ini dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjut untuk kelompok 2 lagi. Silakan ke depan. Presentasikan kerja kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tentukan informasi teks berita pada audio yang disimak dengan menggunakan unsur adik simba. Isi format di luar ini. Apa? Kejadian yang diberitakan adalah banjir. Lagi fungsi. Fungsi sosial teks untuk menambah informasi dan wawasan. Dan janganlah membuang sampah sembarangan agar tidak terjadinya banjir atau bencana lainnya. Nah, itu. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, ada yang perlu ditanggapi tentang tugas dari kelompok 2? Kelompok 2. Udah bagus? Nah, tepuk tangan lagi untuk kelompok 2. Nah, silakan duduk kembali. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan hasil kelompoknya, kerja kelompoknya ke depan. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 3 dulu. Yang coba semangat. Nah, silakan dipresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang menyimak teks berita. Unsur-unsur berita. Apa? Terjadinya banjir. Di mana? Di Gunung Sinlan, Desa Jambu, Kampung Panjang, dan Desa Gunung Sinlan Darussalam. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan duduk kembali. Nah, inilah penampilan presentasi dari hasil kerja kelompoknya masing-masing. Dari ketiga kelompok yang tampil tadi, kelompok mana yang paling bagus hasil kerja kelompoknya? Kelompok 1. Kelompok 1. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Tepuk jempol. Jempol, jempol, bagus. Nah, coba berdiri semuanya. Coba diulangi lagi. Berdiri dulu. Berdiri. Nah, berikan tepuk jempol. Jempol, jempol, bagus. Nah, silakan duduk kembali. Ya, itu dia ya penampilan dari kelompok tadi. Nah, dari sana Ibu sudah paham
menyimak teks berita itu. Kumpulkan pembelajaran kita pada kesempatan ini ya. Siapa yang tahu apa tadi yang dikatakan dengan teks berita itu? Teks yang mengandung informasi Ya, teks yang mengandung informasi. mengenai suatu peristiwa yang telah atau sedang terjadi. Ya, itu dia. Kemudian sudah tahu tentang pengertian dari berita tadi. Kemudian fungsinya apa tadi? Fungsi berita itu. Coba Aci, fungsi berita Aci. Untuk memperoleh informasi mengenai suatu hal. Nah, memperoleh informasi mengenai suatu peristiwa atau Kejadian sehingga menambah informasi, wawasan atau pengetahuan agar kita dapat berpikir secara menyeluruh, efektif, kreatif. dan kritis terhadap suatu masalah yang telah atau sedang terjadi. Nah, jadi itu fungsi dari berita. Kemudian ada ciri-cirinya. Yang pertama ada Faktual, yang kedua ada aktual, ketiga dan yang keempat sistematis. kemudian ada unsur-unsur berita. Siapa yang tahu? Coba tunjuk tangan. Novel. Simba, Adik Simba. apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Ya. Tepuk tangan buat kita semua. Coba berdiri. Speaking satu kali lagi. Tepuk semangat. Dah, silakan duduk kembali. Sekarang, Nak Ibu, bagaimana perasaannya setelah mempelajari materi tadi? Senang. Senang? Ya. Berarti udah paham ya? Sudah. Sudah paham dan bagaimana perasaannya? Agak semangat? Masih semangat? Ya, itu dia. Sekarang kita refleksi pembelajaran kita pada hari ini ya. Anak-anak ibu semuanya, bagaimana menurut kalian tentang pembelajaran kita hari ini? Sulit apa enggak? Ya. Ya. Kepada siapa kalian akan meminta bantuan tentang pembelajaran pada hari ini? Kepada Ibu. kepada guru. Jika kalian diminta untuk memberikan bintang 1 sampai 5, berapa bintang yang akan diberikan untuk usahanya pada kesempatan kali ini? 5. Terdapat 5 bintang. Kemudian bagaimana dari pelajaran ini menurut anak-anak ibu semuanya? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Kemudian apakah yang anak ibu lakukan untuk memperbaiki hasil kerja kita di minggu yang akan datang? Apa? Belajar lagi, lebih meningkatkan lagi tentang pengetahuannya mengenai Berita. mengenai teks berita ini, tentang menyimak teks berita. Nah, itu refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang ibu coba untuk tugas ini video ya. Coba dikerjakan dulu sebentar. Ya. Nah, silakan dijawab. Ya. Silakan dijawab.
Kan ya. Ya, Ibu periksa dulu tugasnya tadi ya. Tugas ini Ibu tadi. Coba kursinya disusun lagi ya, tidak berkelompok lagi. Susun satu. Nah, ini Ibu kembalikan ya tugasnya tadi. Ketua tolong bagikan ke temannya tugasnya tadi. Ya. Udah dapat semuanya? Dah. Nah, coba perhatikan hasil kerjanya tadi. Dapat nilai bagus? Dapat. Nah, berarti ya Ibu semuanya sudah paham pada materi kita yaitu menyimak teks. Ya, materi kita cukupkan sampai di sini ya. Dan kita akan melanjutkan pada materi kita untuk selanjutnya tentang Diri menulis teks berita. Nah, untuk anak ibu semuanya coba dipelajari di rumah ya. Tolong dibaca bukunya di rumah. Jangan terlalu banyak main ya. Dibaca bukunya, nanti pada pertemuan berikutnya ibu akan menanyakan apa yang akan kita pelajari pada minggu yang akan datang. Udah paham sampai di sana? Nah, kita cukupkan sampai di sini. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan ibu akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas coba disiapkan kembali. Mustaqim. Wassalam.